channel YouTube Aceh Explorer. Maka coba lihat orang tua kita itu, meskipun kita udah bisa bangun rumah besar misalnya, itu datang ke rumah kita paling senang 1 hari atau 2 hari. Akhirnya minta pulang dia ke rumahnya dengan alasan berbagai macam. Anak so pulau ite. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahumā janāhaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sadaqallahul azim. Ma'asyal muslimin dan muslimat, Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio FM Serambi Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dan juga kepada seluruh pemirsa dan pendengar TV Masjid Raya Baitur Rahman melalui jaringan YouTube yang sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Dan semoga setiap pertemuan kita ini selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kita bertemu pada hari Rabu malam Kamis, dan malam ini saya menggantikan posisi Bapak Dr. Samsul Bahri. Dan pada hari Rabu yang lalu ada datang tamu dari Bank Syariah Indonesia menyampaikan pesan-pesan tentang ekonomi Islam dan bermanfaat untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Hingga malam yang mulia ini Allah masih memberikan kita sehat walafiat dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, dari alam kekufuran, kemusyrikan menuju iman dan takwa, dari alam kesesatan menuju alam petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Malam ini kita lanjutkan pengajian kita tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang diajarkan oleh Allah di dalam ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang terdapat di dalam surah Al-Isra. Pada pertemuan yang lalu kita menutupnya pada ayat 23 surah Al-Isra tentang perintah Allah kepada seluruh hambanya untuk tidak menyembah selain Allah. Artinya kita dilarang syirik, tidak boleh mempersekutukan Allah. La na'budu illallah, tidak ada yang kita sembah melainkan Allah. Dan kalimat ini bagi seorang muslim, seorang muslimah sangat sering kita membacakan kalimat La ilaha illallah. Itu di masjid kami di Tungkup, Masjid Baitul Jannah, tiap subuh itu ada secara berjamaah setelah mengucapkan zikir-zikir seperti Ilahi Rabbi Subhanallah, kemudian walhamdulillah, Allahu Akbar, dilanjutkan dengan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi semua kita ini harus mencintai, menyukai dan menjadi bacaan yang setiap hari insyaallah kita akan berupaya untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Bahkan di dalam hadis disebut afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebagus-bagus ucapan, sebagus-bagus zikir itu adalah la ilaha illallah. Yang beberapa minggu yang lalu kita sudah menerangkan bahwa ini di samping sebagai kalimat tauhid juga merupakan qaulus sabit, apa yang sering kita bacakan pada saat keseharian kita. Insyaallah mudah-mudahan kalimat ini nanti terucap di akhir kehidupan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau orang beriman itu meskipun tidak ada yang menuntun, dia tetap akan mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi bagi orang yang enggak sholat, enggak pernah mengucapkan kalimah ini, dipaksakan, dikerumuni oleh seluruh keluarganya di saat nazaahnya, bisa saja tidak bisa mengungkapkan kalimah ini. Tapi untuk kita ini tidak boleh menghukum, karena kalimah la ilaha illallah hanya Allah yang mengetahui di akhir kehidupan seseorang itu. Bisa saja dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu di dalam hatinya dengan lidah berkomat kamit, tanda dia tidak bisa lagi menjaharkan kalimah atau menampakkan kalimah la ilaha illallah. Jadi semoga dengan kebiasaan ini kita yang biasa mengucapkan kalimah la ilaha illallah mudah-mudahan terucap nanti sampai dengan akhir hayat kita, menutup kehidupan kita yang usia kita semua enggak mengetahui illallah. Mudah-mudahan terucap kalimah la ilaha illallah. Maka Rasul sering sekali berpesan ketika melihat sahabat-sahabat yang sudah kurang bersemangat dalam beribadah. Nabi bersabda, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian semua. Langsung sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami perbaharui iman kami ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu wahai kalian semua dengan mengucapkan kalimah
La ilaha illallah. Ini apa yang disabdakan oleh Rasul bisa kita jadikan sebuah kebiasaan kita. Hari-hari yang kita lalui ini sangat lelah. Cobalah menjelang tidur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bismikallahumma ahya wa amut. Langsung tertidur dan tidak ada lagi pikiran yang bukan-bukan. Dan semoga tidur kita ini benar-benar menjadi media istirahat untuk kita, karena Allah sudah menjadikan tidur ini sebagai tempat untuk beristirahat. Waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu sebagai istirahat untukmu. Jadi benar-benar kita ini, maka ada orang yang bilang, saya sangat susah tidur. Berwudu'lah, kemudian ucapkanlah kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Jadi ini yang selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang disuruh oleh Allah. Jangan kalian sembah selain Allah. Perintah ini dimulai dari perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Maha mengetahui bahwa Muhammad orang yang sangat taat kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat jujur, orang yang sangat rajin dalam beribadah. Tapi ini difirmankan oleh Allah, dan sembahlah Tuhanmu. Dan Allah memerintahkan kepadamu untuk menyembah Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Selanjutnya berbuat baik kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Ibu kandung kita cuma satu, ayah kandung kita cuma satu. Oleh karena itu, kepada kita semua ini senantiasa bersyukur kepada Allah, beribadah. Kemudian berbuat baik kepada ayah dan ibu. Ini perintah Allah. Baik di surah Al-Isra ayat 23 dan di surah-surah yang lain Allah memerintahkan untuk memuliakan kedua orang tua kita. Jadi hendaknya kita semua ini memuliakan ayah dan ibu dengan cara apa? Selalu patuh dan taat kepadanya, kecuali dia memerintahkan kita untuk berbuat maksiat atau menyembah selain Allah, itu jangan ikut. Tapi coba kita lihat ini sebelum kita lanjutkan ke ayat lain ya. Di surah An-Nahl dulu pernah kita baca, kita lihat misalnya sosok atau profil Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayahnya itu ahli buat patung, penyembah berhala, penyembah patung. Tapi Ibrahim alaihissalam kalau berbicara dengan ayahnya Azar sangatlah santun dan selalu berdakwah agar ayahnya ini jangan memilih jalan yang sesat. Hendaknya semua menyembah Allah, jangan syirik kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bih. Sembahlah Allah, janganlah syirik kepadanya. Jangan mempersekutukan Allah. Wa'budullah, sembahlah Allah, dan janganlah syirik kepada Allah. Ibrahim termasuk berdakwah kepada ayahnya yang bernama Azar. Dan Ibrahim ini diakui oleh Allah sebagai seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin yang taat kepada Allah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa
ولم يك من المشركين. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang pemimpin, al-a'immah, ummatan qanita, seorang pemimpin yang sangat taat kepada Allah, lurus, jujur. Nah, ini yang perlu untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Pertama, taat pada Allah. Ini kalau kita lihat ada pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat malas sholat, ragu kita, ini orang nggak benar nih. Meskipun dia secara dunia terangkat jadi pemimpin, tapi ini orang-orang yang diragukan dalam kehidupan di alam ini. Karena profil seorang pemimpin, sosok seorang pemimpin, dia punya keteladanan. Maka Bapak dan Ibu serta seluruh jamaah pendengar, baik di Radio Baitur Rahman maupun di TV Masjid Raya Baitur Rahman, dan juga di YouTube, yang alhamdulillah Masjid Raya Baitur Rahman ini sudah bisa didengar hampir ke seluruh dunia, dan orang-orang Aceh di Malaysia juga menyaksikan ceramah-ceramah dan mendengarkan ceramah-ceramah yang ada di Masjid Raya Baitur Rahman ini. Jadi kalau di masjidnya memang kurang yang mendengar, tetapi yang mendengar alhamdulillah bertambah banyak. Jadi ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua. Mari kita mengambil suri dan tauladan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayahnya itu pembuat berhala dan patung, serta menyembah patung dan berhala, tapi setiap saat dia berbuat baik kepada ayahnya. Setiap waktu dia datang untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Ayah, jangan menyembah selain Allah, jangan syirik kepada Allah. Meskipun dimarahi oleh ayahnya, tetapi Ibrahim tetap menghormati ayahnya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah memuji, syakiran li'an'aumihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ibrahim adalah seorang yang sangat bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Hebat sekali nikmat yang diberikan oleh Allah, termasuk mukjizat, dibakar tidak terbakar, diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya, diselamatkan Ismail alaihissalam, diganti dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bizibhin azim. Allah ganti, Allah tebus leher Ismail ini dengan sembelihan yang besar, sehingga yang disembelih pada waktu itu bukanlah leher Ismail alaihissalam, tetapi kibshan kabira, seekor kambing yang besar yang disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim bersyukur pada Allah. Ka'bah dia bangun fondasi bersama dengan putranya Ismail. Siapa yang memberikan kekuatan? Allah. Coba lihat sekarang betapa tingginya Ka'bah Baitullah. Enggak ada orang lain kecuali Ibrahim beserta dengan putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Maka Allah memuji Ibrahim, syakiran li'an'aumihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ibrahim ini seorang pemimpin yang sangat taat, yang dia bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah memilihnya menjadi nabi dan rasul, dan Allah memberikan hidayah kepadanya ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Ini untuk kita tafsirkan jalan yang lurus bisa di surah Al-Fatihah. Namanya mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Apa itu siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim. Ada penjelasan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada umat-umat dahulu. Ini sebelum Nabi Muhammad ada umat Nabi Isa,
ada umat Nabi Zakaria dan Yahya, umat-umat Nabi yang lain juga telah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Maka semua kita ini harus syakiran li an'aumihi, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Seperti Allah memuji Nabiullah Ibrahim alaihissalam di surah An-Nahl ayat 121. Jadi Allah memuji Ibrahim ini dari surah An-Nahl ayat 120, kemudian 121 masih juga Allah memuji, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami memberikan kepadanya kebaikan dan kebahagiaan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan Ibrahim beserta keluarganya di akhirat dia termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, jadi kita ini dari ayat yang sudah kita baca, mudah-mudahan yang pertama, kita ini beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, seperti ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, Pak Ustadz Miswar. Wahai orang-orang yang beriman, ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan patuhlah kepada pemerintah atau ulul amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kamu berselisih pendapat terhadap segala persoalan, maka kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasul. Bagaimana cara kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul? Dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan memahami sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita ini menjadi hamba-hamba yang diakui oleh Allah sebagai hamba yang baik. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang jujur, yang taat kepada Allah, yang bersyukur atas segala nikmat Allah, yang memuliakan ayah dan ibu. Saya sendiri ada dua presiden yang saya lihat. Presiden Soeharto ketika dia menerima ibunya di istana, dengan sungkemnya, dengan kemuliaannya kepada ibunya, itu Masya Allah. Inilah salah satu kelebihan seorang anak. Mungkin Allah takdirkan dia jadi presiden. Yang kedua, saya melihat SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, ketika dia memuliakan ibunya yang sudah tua dengan sangat menghormatinya. Ini adalah termasuk pemimpin-pemimpin yang di dalam Al-Quran, kalau dia sholat dan memuliakan ayah dan ibunya, ini termasuk orang-orang yang qanitan lillah, ummatan qanitan lillahi hanifa, yaitu pemimpin yang taat kepada Allah, yang lurus di dalam cara kerjanya. Mudah-mudahan Allah berikan dan Allah muliakan kemuliaan-kemuliaan yang pernah dilakukannya, baik sebelum dia jadi presiden, sedang menjadi presiden, dan sedang tidak lagi menjadi presiden. Dan juga seluruh pemimpin-pemimpin harus mengambil suri toladan. Yang baik-baik semuanya ambil. Karena seorang anak ini akan Allah permudahkan jalan kehidupannya apabila dia menghormati ayah dan ibunya.
Satu lagi hikmah ditinjau dari segi pendidikan. Ini kalau kita mengajar, birru abaukum tabarrukum abnaukum, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Kata niscaya ini wajib sepertinya. Jadi kalau kita mengajar misalnya seorang dosen pandai menghormati gurunya yang sudah senior itu, si mahasiswa memperhatikan, bapak ini orangnya bagus kalau ngajar, akhlak juga bagus, menyenangkan, gak banyak mengajar, gak banyak berbicara. Si anak itu memilih, ini dosen panutan saya. Ini yang bukan berarti kita mencari-cari supaya dipuji, bukan. Tampilkan yang baik seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Birru abaukum tabarrukum abnaukum, berbuat baiklah kepada ayah-ayahmu, kepada ibu-ibumu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Apa maknanya? Kita ini yang sedang sukses, yang sudah menjadi pengajar, sudah jadi dosen, sudah jadi guru, sudah jadi pendidik, sudah jadi pemimpin, pandai menghormati orang yang lebih tua dari kita, wabil khusus ayah dan ibu kita, kakak-kakak kita, senior-senior kita, dengan memberikan teladan yang bagus. Si anak didik ini belum banyak kita mengajar, dia sudah mengambil yang pertama uswahnya dulu, teladannya dulu. Maka Nabi memberitahu siapa itu Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh ada pada diri Muhammad akhlak dan keteladanan yang sangat agung dan sangat mulia. Maka tidak heran ada orang dulu asprinya raja yang belum Islam, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan kawan-kawannya. Seperti Sufyan bin Harb ini mengintai keteladannya Nabi. Akhirnya dia berkata, mohon izin Tuanku Raja, saya ingin bersyahadat di hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mengintip, sering mengintai bahwa Muhammad yang diakui oleh umat Islam ini, oleh sahabat-sahabatnya, benar-benar qanitan lillahi hanifa, sangat taat kepada Allah, sangat lurus, dan sangat memberikan suri dan tauladan dalam kehidupan kita. Jadi kita kalau punya sikap enggak senang sama orang enggak jujur, itu sangat bagus, tapi diri kita sendiri harus jujur. Jangan nanti ngomong tentang kejujuran dia sulit alaihim, sulitan maksudnya, ya kan? Itu jangan. Pelihara kejujuran. Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Hendaklah engkau berlaku jujur, karena jujur akan mendatangkan berbagai macam kebaikan, dan kebaikan itu akan mengarahkanmu ke dalam syurga. Nah, jadi ini perlu mungkin kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi dianggap orang yang berhasil di dalam mendidik. Cara Nabi berbicara alyanun nas, selembut-lembutnya manusia. Ada orang nanya ke Aisyah radhiyallahu an, wahai Aisyah zaujatur Rasul, wahai Aisyah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man huwa Muhammad, siapa itu Muhammad, khuluquhu wa sifatuh, akhlak dan sifat-sifatnya bagaimana ya Aisyah radhiyallahu an? Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alyanun nas, selembut-lembutnya manusia, dhahakan bassama, suka ketawa dan suka senyum. Nah, jadi kalau ditanya mengenai khuluquhu kif, akhlaknya bagaimana? Khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Wasifatuhu, gerak-geriknya dalam kehidupannya, sifatnya alyanun nas, selembut-lembutnya manusia, dhahakan bassama, suka ketawa dan
suka senyum. Maka Nabi hari-hari juga berjalan di pasar-pasar keliling Mekah, Madinah. Dulu di Mekah juga pergi ke pasar, di Madinah juga pergi ke pasar, sehingga ada orang kafir bilang, kok Nabi jalan-jalan di pasar? Ma li hadzal rasul yamshi fil aswaq. Apa itu Rasul jalan-jalan di pasar? Allah turunkan ayat bahwa dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasar-pasar ataupun ya melewati pasar, sehingga wibawa pasar itu lebih bagus. Tidak ada orang yang suka maki-maki, bicara tidak sopan karena hadir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak-bapak semua, para pendengar, nanti jangan benci kalau misalnya waktu subuh sekarang sudah dipenuhi oleh jamaah subuh di warung-warung kopi itu, jangan marah. Jangan marah. Bahkan pemilik warung berbahagia. Banyak orang-orang yang baik baru menyelesaikan sholat, jamaah subuh sudah berkumpul. Ini kebiasaan-kebiasaan yang bagus, kita jangan menyalahkannya. Karena dalam muamalah itu tidak ada persoalan. Boleh-boleh saja, siapa saja, yang penting jaga kehormatan kita masing-masing. Bicara di restoran, bicara di pasar, bicara di warung kopi, dimanapun kita berbicara tetap menjaga etika dan santun, sehingga tergelarlah orang itu dengan alyanun nas, selembut-lembutnya manusia, dan dia bukanlah orang yang kaku, tapi dhahakam basama, suka ketawa dan suka tersenyum. Nah ini, jadi kita lihat contoh-contoh dan suri teladan dua nabi saja yang sudah kita ceritakan, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Kita lihat satu lagi misalnya, Nabi Daud itu diakui orang kaya di zamannya, dan kehebatan Nabi Daud bisa melunakkan besi, kaya raya diberikan oleh Allah. Anaknya juga kaya raya, tetapi dalam kekayaannya dia orang yang sangat taat kepada Allah. Dia orang yang sangat mulia di dalam berbicara, sehingga Allah mengakui di dalam surat Shad ayat 16. Wa wahabna li Dauda Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami menganugerahkan kepada Daud, yaitu putranya yang bernama Sulaiman. Sulaiman ini adalah sebaik-baik hamba, dan dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senang kita lihat kalau misalnya ada orang kaya taat kepada Allah, ada anak yang cerdas taat kepada Allah. Itu Nabi Daud jadi raja, Sulaiman pun jadi raja. Nabi Daud kaya raya, Sulaiman pun kaya raya, tapi tidak sombong dan diakui oleh Allah. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, dan dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwab bisa diartikan sangat taat atas segala kekurangan dan kekhilafannya, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memerintahkan, wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Merendahlah kalian untuk ayah dan ibumu, lahuma, orang tua kita, ayah ibu kita, dengan merendahkan hati, mengharapkan kasih sayangnya. Itu kasih sayang ibu itu Masya Allah, doanya dimakbulkan oleh Allah. Berarti kita sangat berharap kasih sayang dan doanya. Dan dulu Allah menyebutkan berdoa kepadanya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kul di sini berdoalah, berkatalah, oh Tuhanku, sayangilah ayah dan ibuku, sayangi kedua orang tuaku ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Nah, saya sudah menyampaikan pada 2 minggu yang lalu bahwa seorang anak bukan hanya pendidikan tapi juga pengawasan. Saya sering memperhatikan sekarang keadaan si anak. Sekarang sudah ada cucu, alhamdulillah cucu yang pertama.
Ambil tisu mau dimakan. Tisu mau dimakan. Siapa yang menjaganya? Orang tuanya, abuyanya, kakeknya, neneknya, maminya, atau makciknya. Inilah pendidikan awal yang si anak tahu. Dia raih HP, langsung ke mulut. Semua ini jadi pelajaran bagi kita yang sudah tua. Melihat apa keinginan anak sebenarnya. Kalau sekiranya tidak ada ayah dan ibunya, ataupun orang yang mendidiknya di sekelilingnya, dia akan makan apa saja yang enggak boleh makan. Dia akan minum apa saja yang enggak boleh minum. Dan dia akan menelan sesuatu yang tidak boleh ditelan. Bersyukurlah kita kepada Allah. Ingat waktu kecil, jasa ayah dan ibu yang dulu yang telah menatih-natihkan kita. Tate, tate, tate. Itu maknanya jalan nak, jalan nak, jalan. Akhirnya bisa jalan. Bertambah hari, bertambah dewasa. Maka di saat itu kenanglah pendidikan seorang ayah, seorang ibu, yang dia dengan segala susah dan payahnya seraya berdoa kepada Allah semoga anaknya ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Maka berdoa kepada ayah dan ibu itu, kita mengenang bagaimana ayah dan ibu itu mendidik kita di waktu kecil. Dan itu diberitahu oleh Allah, wahai seluruh hambaku, kamu bersyukur kepadaku dan berbuat baik kepada ayah dan ibumu dengan cara berdoa. Apa doanya? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Di tempat lain ada doa, rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu doa-doa yang kita mohon kepada Allah agar ayah dan ibu kita ini selalu dalam keadaan mendapat nikmat dan rahmat dalam kehidupannya, karena ayah dan ibu itu telah memelihara, mendidik, dan mengawasi kita di waktu kecil. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Artinya, Tuhanmu yang lebih mengetahui apa yang ada di dalam jiwamu, apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam dadamu. Ini yang tersimpan di sini nih. Ini semua dalam pengetahuan Allah. Kita nggak bisa berbohong. Misalnya begini, ada anak ketika orang tuanya sakit, dia berdoa untuk cepat meninggal. Itu dalam pengetahuan Allah. Hati-hati. Berdoa supaya ayah dan ibu kita ini diberi sehat oleh Allah. Jangan sekali-kali bermaksud jahat untuk bisa istirahat dengan berbagai macam kesibukan. Ada orang tua bahkan keliling-keliling untuk keliling Banda Aceh ini, cari di mana ada rumah jompo, bawa anak untuk meneliti di mana yang cocok. Banyak cerita di mobil, oh di sini yang paling cocok tempat untuk ayah dan ibu kita. Si anak yang masih kecil protes, kalau kakek dan nenek ditempatkan di sini, nanti saya juga akan menempatkan ayah dan ibu di sini. Akhirnya pulang tak jadi. Ini ya kan? Hayo sih kan. Kaji nasi kadang-kadang hikmah baneng. Ini kan selama Abu Syi'i. Kalau enggak udah cocok nih tempat nih. Ini tak cocok nih tempat. Oh ini apa ada berdua. Ini sibuk ada. Nah, inilah sebenarnya orang tua walaupun sangat indah pelayanan di tempat yang lain, muamalahnya dengan anak itu tidak bisa putus. Maka coba lihat orang tua kita itu, meskipun kita udah bisa bangun rumah besar misalnya, itu datang ke rumah kita paling senang 1 hari atau 2 hari. Akhirnya minta pulang dia ke rumahnya dengan alasan berbagai macam.
Anak so pulau itik. Ada jamih macam-macam, kan? Sebenarnya apa yang kurang? Pelayanan diberikan oleh anaknya karena sesekali datang, masya Allah. Mau sholat di Masjid Raya diantar, mau ke tempat saudaranya, mau. Tetapi di hari kedua atau ketiga dia bilang, payah anak so peluk meno, ya kan? Anak so bimpiti. Padahal ada. Mengapa? Dia sudah menyatu dengan tempat tinggalnya. Maka keindahan dan kebaikan seorang anak, dia tetap bersyukur kepada Allah, dan dia di dalam hatinya, saya berhasil mendidiknya. Anak saya ini baik. Oleh karena itu, mari kita semua. Ada seorang jamaah ketika saya menyampaikan, saya pernah berdoa di Mekah dulu dan di Madinah melihat anak yang sedang memberikan pelayanan kepada ibunya dengan sangat bagus. Ketika misalnya mau susah jalan, diangkat, kemudian jalan lagi, sehat sebenarnya. Saya berdoa, tapi orang itu tidak tahu. Orang itu tidak tahu doa saya ini. Ya Allah, ya Tuhan, nebi kekuatan kepada anak mudanya untuk terus bisa memberikan, membantu ibunya yang sedang dalam keadaan dhaif, ya kan? Rupanya ada jamaah yang mendengar, tersentuh juga karena beliau juga pernah melakukan hal yang sama ketika menunaikan ibadah haji beberapa tahun yang lalu. Dan ini adalah pelajaran untuk kita semua. Selagi ayah dan ibu kita masih hidup, mari kita bermuamalah. Sayangi ibumu, sayangi ayahmu. Jika telah tiada, berdoalah kepadanya. Semoga Allah merahmati kehidupannya dan kehidupan kita di alam ini. Semoga ada manfaatnya. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.